Tinggal bertiga, jumlah yang tidak pernah diharapkan keberadaannya. 8 yang pergi, 3 yang kembali. Tim pendaki manapun tidak menginginkan hal seperti itu terjadi. Hati mereka yang lebih parah lagi, emosi yang sempat meletup, saling tumpang tindih bersama rasa kesal, kasihan, sedih, dan kecewa. Semua tergabung dalam satu masalah hati yang sedang mereka alami saat ini. Badun seperti biasa melangkah di muka. Dia lenggang, melangkah tanpa beban. Wajah yang teduh dan penuh kedamaian seperti tidak memiliki masalah hidup. Subi di kedua, tepat di belakang si orang desa. Wajahnya tersirat warna kemerahan yang sudah terseka. Noda darah menghiasi sekujur pakaiannya. Sekarang yang terpenting, pulang. Satu persatu pergi. Sampai sejauh ini, tidak ada yang bisa menjamin apakah mereka akan selamat atau tidak. Tapi mengingat ucapan Badun, setelah melewati rel ini, tidak akan lama lagi mereka akan sampai di pematang sawah pedesaan. Itulah asa bagi mereka, harapan yang terselip di tengah kalutnya hidup, keadaan. Beruntung sekali aku mendapatkan kamera digitalku, ujar Erik sambil memperlihatkan kameranya kepada Rani. Kuharap Robin menyimpannya dengan baik. Dia membawa di tas, bukan? Ya, tapi apakah kamu lupa saat dia melemparkan tas itu ke jalanan? Aku takut kamera mengalami benturan langsung dan rusak. Percuma saja kamera itu kamu bawa. Kita tidak bisa sempat foto-foto. Erik tersenyum kecut. Satu tangannya membelai lembut kekasihnya sambil melangkah mengikuti Subi dan Badun di depan sana. Nanti kita foto ya. Saat ini aku sedang tidak enak hati. Kurasa kamu pun demikian. Rani mengangguk lemah. Coba lihat kameranya, pinta Rani. Erik memberikannya. Ini kamera mahal yang bisa memotret malam dengan hasil gambar secerah siang. Rani menimang-nimang kamera yang tadi diambil. Tit. Rani menekan tombol power untuk menghidupkan kamera digital itu dengan jari telunjuknya. Kamera ini bisa memotret malam secerah siang. Erik mengangguk. Coba saja. Eri menatap layar kamera dan mulai mencari sasaran. Dia membidik Subi berjalan paling depan, menunggu sesaat sampai mendapatkan momen yang pas untuk menekan tombol mengambil gambar. Tiba-tiba saja kening gadis yang paling menyukai pelajaran IPA itu berkerut. Langkah kakinya terhenti. Ran, panggil Erik. Kamu kenapa? Rani tidak menjawab. Dia terpaku melihat gambar di layar kamera dan melihat ke depan sana. Erik, display gambarnya. Erik melihat Subi terus melangkah bersama Badun di depan sana. Tidak ada yang aneh. Lalu kenapa wajah gadis ini pucat pasi? Ada apa sih? Penuh rasa penasaran, Erik menghampiri Rani dan mengambil kamera itu darinya. Dia melihat Subi di layar display, langsung terperangah tidak percaya. Bibirnya bergetar, terkejut luar biasa. Untuk lebih memastikannya, berulang kali dia melihat layar dan pandangi ke depan, seakan hendak meyakinkan apa yang dia lihatnya. Ini tidak mungkin, desisnya. Ikut aku. Erik menarik tangan Rani dan setengah berlari menyusul Subi. Mendengar derap langkah orang yang berlari ini, Subi menoleh. Erik melintangkan jari telunjuknya di depan bibirnya sebagai isyarat tidak ada pertanyaan yang keluar dari mulut sependek itu. Terus melangkah, bisik Erik yang kini sudah berjalan di sisi Subi. Lihat gambar kamera ini. Bulu kuduk ketiga muda-mudi ini langsung meremang berdiri. Dia bukan manusia, bisik Erik Bastian pelan ke telinga Subi. Tepat di depan mereka, Badun terus melangkah sejarak 6 langkah. Yang membuat ketiga tim ini melengak luar biasa adalah gambar Badun tidak ada dalam kamera. Seharusnya display layar itu memperlihatkan sosok Badun yang tengah berjalan di depan sana, tapi yang terjadi justru sebaliknya.
Yang lain hanya jalan tanpa terlihat satu sosok pun. Dia bukan manusia. Dia tidak terekam kamera. Badun bukan manusia. Erik, Rani, dan Subi terus melangkah tanpa tahu apa yang harus mereka lakukan saat ini. Ketiganya mengalami keadaan yang sama, takut, ngeri, dan tidak tahu harus berbuat apa-apa. Kami tidak mungkin menyerangnya, bisik Subi pelan. Golok atau pistol tidak mungkin bisa melukainya. Ya, Erik mengangguk mengerti. Dia tidak terlihat, kemungkinan tidak dapat disentuh pula. Aku mengerti sekarang. Subi menganggukkan kepalanya beberapa kali sambil terus melangkah. Pantas saja dia selalu menjaga jarak dengan kita. Dia selalu menyendiri. Dia seolah tidak mau bersentuhan atau berhubungan langsung dengan kita semua. Tapi dia menerima uangku, ketus Erik. Dia ingat sekali saat dia memberikan uangnya tadi siang. Tapi itu tidak bersentuhan langsung dengan tangan Rick, Rani mengingatkan. Dan itu pula yang menjadi alasan mengapa dia tidak mau membantu Robi saat kakinya terjepit. Lalu bagaimana cara kita melawannya? Subi menggeleng. Sulit sekali. Kita mungkin tidak akan bisa melawannya. Tunggu dulu. Tahan Rani, sambil tetap menjaga suaranya agar tidak sampai terdengar oleh Badun. Kalau dia memang tidak bisa kita sentuh, berarti dia juga tidak bisa menyentuh kita. Subi Hendri menggeleng tidak setuju. Dia bisa. Mungkin dia tidak bisa menyentuh kita secara langsung, tapi dia bisa menyelakai kita. Maksudmu? Erik tidak mengerti. Coba kalian ingat dari pertama kali dia datang. Saat pertama kali Robi marah karena kedatangannya. Kalian ingat dia berkata apa? Sebelum kompor gas meledak dan melukai wajah Robi. Kalau tidak salah, dia berkata, api kecil itu kawan, dan api besar itu adalah musuh. Subi mengangguk membenarkan. Dan juga kata-kata dia sebelum Viola menyerang Robi dan masuk jurang. Jangan bermain dekat jurang, nanti kalian kecemplung ke dalamnya. Begitu pula saat Zaki hilang, kalian boleh mengikuti langkahku, tapi tidak ada yang boleh menoleh ke belakang. Dan ingat tidak barusan yang terjadi? Nuria dan Robi, bukankah orang tua kita selalu berpesan kepada kita, kalau jalan di jalan raya, maka kita harus berjalan di pinggir? Dan Robi, pastikan langkah kalian. Kalian ingat tidak semua kata-kata Badun itu? Dia seperti bandar yang sedang membuat kita semua sebagai pion permainannya, tambah Erik. Lalu sekarang bagaimana? Pertanyaan Rani langsung menyadarkan mereka dari keadaan. Aku yakin di depan sana tidak ada pesawahan seperti yang dia janjikan, kata Erik penuh rasa ngeri. Tanpa kita sadar, kita tengah menuju jalan yang akan mengantarkan kita pada kematian, desis Rani. Sebaiknya kita berhenti sebelum terjadi sesuatu terhadap kita, usul Erik. Badun, panggilnya. Si tukang kayu bakar itu berhenti. Ada apa? Erik gelagapan sesaat. Nganu, bisakah kita beristirahat sejenak? Kekasih kau kelelahan. Badun melirik Rani. Badun tersenyum. Kalau kalian memang lelah, kenapa tidak? Kebisuan bersahaja. Tiba-tiba Subi bergerak membuka tasnya. Dia mengeluarkan air mineral kosong. Kami haus sekali dan sangat membutuhkan minum. Badun terlihat berpikir. Dia melirik Rani dan Erik yang masih duduk di tepi jalan aspal. Oke, kuharap kamu memberikan uangnya pada saat aku membawa botol ini dengan penuh isi air. Suara Badun terdengar santai. Subi mengangguk pelan. Aku akan memberikannya. Badun pergi ke arah ujung jalan. Dia melenggang santai dengan botol tergenggam di tangannya. Sekitar 15 menit, dia kemudian kembali. Subi, Erik, Rani. Badun mendesiskan nama ketiga remaja itu pelan. Yang tersisa di tempat itu hanya ketiga tas mereka yang pastinya tidak bisa memberitahukan kemana pemiliknya saat ini berada. Botol minuman yang dipegang tukang kayu ini lepas dari genggaman.
Airnya tumpah mengalir membasahi aspal yang dingin. Dalam senyumannya, pemuda desa ini menggeleng pelan. Pelan sekali. 3 kelinci yang sudah menjadi mangsa di depan mata lepas. Derap langkah ketiga remaja itu menggema ke seantero kota mati. Ketiganya harus berlari dan berlari. Subi paling depan berlari sambil menyusurkan jalan dengan penerangan senter. Di belakangnya, Erik dan Rani mengikuti tanpa membawa apa-apa. Saat ini, mereka baru saja melintasi rel yang beberapa waktu lalu menjadi tempat tergilasnya Robi. Yang mereka tahu hanya secepatnya pergi. Badun hanya menyesatkan. Dia membimbing ke arah yang salah. Dan sekarang, mereka semua akan kembali ke jalan sebelumnya yang mereka lalui. Nuria, desis Subi, berhenti lari ketika melihat tubuh kekasihnya terkapar di tepi jalan. Aku akan membawanya. Jangan bodoh, larang Erik sambil menarik Subi. Dia sudah meninggal. Subi menggeleng. Aku harus membawanya pulang. Dia menjadi beban kita sepanjang perjalanan, Bi, kata Rani. Tidak ada waktu lagi, potong Erik sambil menarik lengan Subi. Tapi, ayo Bi. Subi, Erik, Rani, panggil satu suara dari depan gerbang kota sana. Cepat ke sini. Zaki, panggil Subi dan yang lainnya dengan nafas terengah-engah. Kamu selamat. Zaki menggeleng. Aku sudah curiga dengan Badun, makanya aku memisahkan diri. Cepatlah, aku tahu jalan keluar dari gunung ini. Ikuti aku. Zak, bagaimana kamu bisa? Tanya Erik yang merasa bingung karena kemunculan Zaki. Nanti aku ceritakan. Sebaiknya sekarang kita tinggalkan tempat ini dulu. Dia benar, Rik. Hei, Subin berusaha menarik pintu itu karena dia masih berada di dalamnya. Apa-apaan ini? Trek. Gembok tua ini bergerak sendiri mengunci. Subi, Erik panik mengguncang-guncangkan pintu itu. Terlambat, desis Zaki. Pintu ini terkontrol oleh kekuatan gaib. Di belakangmu, desis Erik. Nuria, desis Subi sambil memanggil nama kekasihnya itu. Apakah kamu akan meninggalkanku, Bi? Tanya Nuria sinis. Apa aku bilang, dia tidak mencintaimu, Nur, kata Robi dengan suara serak. Dia dan Viola main belakang. Subi menggeleng. Itu tidak benar. Itu benar, aku saksinya, dukung Safira. Aku pernah melihat mereka berduaan bercumbu mesra. Itu tidak benar, tolak Subi. Jangan mendengarkan kata mereka, Bi, teriak Zaki mengingatkan. Mereka semua hantu. Cepat tembak borgolnya. Puluhan mayat hidup itu mendekat. Dor, dor, dor. Ketika pintu gerbang berhasil dibuka, mereka semua pun keluar dari gerbang dan kota mati itu. Temani kami, Bi, kata Robi. Buktikan kesetiakawananmu. Subi menoleh keluar gerbang, menatap ketiga temannya itu bergantian. Pergilah, tinggalkan aku bersama mereka. Air mata Rani menetes sedih. Subi, Erik dan Zaki hanya mematung, terutama pemuda hitam kurus itu. Tinggalkan tempat ini sebelum giliran kalian tiba, desis Zaki sambil mengembalikan tubuhnya meninggalkan gerbang penuh mayat hidup itu. Dari arah jalan yang ditempuh, terlihat benar kalau Zaki memang tahu jalan pulang. Si kurus hitam itu mengajak kedua temannya menyerusuk semak belukar, keluar dari jalan setapak. Berlari dalam kegelapan malam bukan hal yang mudah. Berulang kali Rani dan Erik saling jatuh. Tidak ada yang mengeluarkan suara bicara atau bertanya. Semuanya terus berlari dan berlari. Itulah asa bagi mereka. Kita sudah sampai, desis Zaki Marzuki dalam lelahnya. Rani dan Erik tidak menyahuti.
Keduanya masih repot mengurusi pernafasan yang tengah terengah-engah. Sebenarnya untuk turun gunung tidak terlalu sulit selama kita tahu jalannya, kata si kurus. Hanya saja yang terjadi pada kita justru sebaliknya. Badun malah membawa kita semakin jauh dari jalan pulang. Manusia terkutuk itu adalah orang yang paling bertanggung jawab atas hilangnya teman-teman kita, sahut Erik. Tapi kok ini pesawahan ya? Rani celingukan. Berarti kita tidak kembali ke villa ayahnya Robi? Zaki menggeleng. Tanpa sadar kita terlalu jauh mengitari badan gunung. Dan untuk turun ke desa, jalan Tadela yang tercepat. Kita telah sampai di kaki gunung. Sedangkan villa Robi berada di balik gunung sana. Aku sudah tidak sabar untuk mandi air hangat dan nonton DVD, kata Erik sambil melangkah pelan. Ayo kita pulang. Zak, panggil Erik. Kamu kenapa? Zaki menggeleng. Kalian pulanglah ke rumah kalian. Kening Erik berkerut. Maksudmu apa? Zak, ayolah, panggil Rani yang juga ikut menghampiri. Buat apa sih berlama-lama di tempat ini? Jangan bercanda dong. Aku sudah menjadi bagian dari mereka. Rani dan Erik saling pandang. Tatapan mereka berada di antara raut tidak mengerti dan sedikit ngeri. Bagian dari mereka, desis Rani. Tidak mungkin, bantah Erik. Kamu jangan bercanda, Zak. Ayo pulang. Terserah kamu mau bilang apa, Hik. Yang jelas, aku sudah menjadi bagian dari mereka. Safira membunuhmu. Bukan membunuh. Dia hanya mengupayakan cara agar kami bisa hidup bersama di gunung ini. Zaki, meski terlihat berat, pemuda kurus itu tersenyum hambar. Kalian pergilah. Sampaikan kepada semua orang, saudara, teman, bahkan kerabat lainnya. Jangan pernah menginjakan kaki di gunung ini. Lupakan kami semua. Air mata Rani secara tidak sadar bergulir jatuh. Kalian semua. Ya, kami yang telah menjadi penghuni gunung ini. Zaki, panggil Erik dengan suara parau. Bagaimana ini bisa terjadi? Zaki menggeleng. Kamu ingat ketika pertama kali kita foto puncak gunung malam itu? Erik menyahut. Almarhum nenekku pernah bercerita kepadaku tentang satu hukum langit. Jika ada cahaya kilatan menghampar dari langit, percayalah kalau saat itu juga semua setan dan makhluk gaib keluar dari dalam bumi. Rani dan Erik saling pandang kurang mengerti. Zaki menatap Erik dalam. Mungkin ini hanya pikiranku saja, tapi aku rasa ini adalah kenyataan yang memang terjadi pada kita semua. Kamu telah memanggil Badun si penunggu gunung untuk keluar dari lampu blitz foto saat kita berada di puncak gunung. Kamu ingat itu? Erik tidak mau membuang waktu lagi. Dia menyentuh lengan Rani dan langsung mengajaknya meninggalkan tempat itu. Dari arah desa terdengar suara azan subuh berkumandang. Erik dan Rani menyeka air matanya sambil berlari antara bahagia, sedih, bercampur aduk. Tamat.